Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara menggunakan Classroom. Langkah pertama, kita install Classroom melalui aplikasi Play Store pada Android masing-masing. Setelah terinstall, baru kita buka kelas yang ada pada tampilan seperti layar ini. Kemudian langkah pertama, jika kita menggunakan Android, misalnya di sini saya sudah punya kelas sebelumnya. Pada kesempatan ini saya akan memandu mencoba kembali membuat kelas baru. Caranya adalah klik tanda plus pada pojok kanan bawah, lalu diklik buat kelas. Misalnya di sini nama kelasnya, karena saya pembelajarannya adalah TIK, saya kasih judulnya dengan opsi tik kelas 8, misalnya tik kelas 8 ya. Pada bagian ini bisa kita isi nama kita sendiri atau nama guru ya. Boleh diberi opsi guru, misalnya Salmiati, atau bisa kita hilangkan kata guru, langsung nama kita sendiri. Kemudian pada ruang bisa kita isi kelas yang kita ajar tadi, misalnya 8, kita beri 81. Nah, ini kita juga bisa beri 81 ya. Mata pelajaran kita ulangi lagi seperti di atas tik. Jadi pada bagian ruang dan mata pelajaran ini boleh dikosongkan dan boleh diisi. Selanjutnya kita klik buat. Tunggu sampai proses selesai. Nah, ini dia tampilan kelas kita. Selanjutnya, bagaimana cara mengisi konten atau mengisi tugas pada Classroom kita? Sebelumnya saya ingin perkenalkan, di bawah ini ada forum ya. Ibarat kata sama dengan Facebook, kita bisa forum ini mengisi berupa informasi, misalnya selamat datang di Google Classroom TIK misalnya, lalu kita posting. Artinya ini adalah pemberitahuan kepada murid kita. Nah, pada kesempatan ini saya akan memandu dahulu bagaimana mengisi konten pada Google Classroom. Yang kedua, di sini ada menu tugas kelas. Nah, di sini masih kosong. Klik tanda plus. Langkah pertama, kita tentukan buat topik terlebih dahulu. Tujuannya agar lebih terstruktur. Misalnya topik yang kita perlukan absensi, lalu kita klik tambahkan. Kita tambahkan topik lagi, klik topik, lalu kita beri topik materi. Kemudian kita tambahkan. Lalu satu lagi kita beri topik tugas. Artinya misalnya latihan, tugas, dan lain sebagainya. Jadi ada 3 macam topik yang akan kita isi. Nah, supaya berurutan, kita tarik ke atas absensi ini sehingga siswa dapat mengerjakannya sesuai struktur dari kegiatan kita. Jadi ada absensi, materi, dan tugas. Lalu kita isi masing-masing topik ini. Yang kita lakukan pertama adalah kita klik tanda plus. Khusus kepada pertanyaan, kita klik pada pertanyaan ini, judulnya absensi.
Jadi membuat absensi pada Classroom ini banyak cara. Yang lebih simpelnya pada menu pertanyaan. Lalu kita klik petunjuknya. Silakan klik hadir. Sebelum memulai pembelajaran. Lalu kita beri poin, boleh tidak? Bagusnya kita beri poin. Lalu tenggat di sini adalah kapan batas waktu siswa ini akan diberikan atau akan mengisi absensi ini. Misalnya untuk sekarang ya, tanggal 26, waktunya kita perkirakan mungkin sampai jam 2 atau jam 1. Nah, misalnya sampai batas waktunya 12.59, artinya jam 1 siang. Ini batas waktu terakhir mengumpulkan absensi. Lalu kita masukkan dia ke topik dan disimpan. Lalu di sini ada jawaban singkat. Kita klik opsi pilihan ganda supaya siswa dapat langsung mengklik opsinya. Kita ganti dengan kata hadir. Sesuai petunjuk kita, klik hadir. Jadi nanti siswa kita bisa langsung mengklik hadir. Lalu kita klik tanda kirim. Di sebelah titik 3 ini ada tombol untuk pengiriman. Nah, kita lihat di sini ada pilihan dari postingannya, ada jadwalkan, ada simpan draft, ada hapus draft. Jadwalkan artinya ini kita buat misalnya absensi untuk besok. Karena di sini jadwalnya adalah hari ini, maka tidak bisa dijadwalkan. Lalu kita bisa untuk mengirimnya kembali ya. Hapus. Kita pilih saja simpan draft. Jadi karena saya tidak menggunakannya, kita simpan saja dulu. Itu langkah pertama. Lalu kita klik kirim. Nah, di sini ini dia absensi, ada absensi. Bisa kita edit dengan cara mengklik tanda titik 3. Kita edit, kita beri absensi ini misalnya pertemuan 1. Pertemuan satunya misalnya tanggal sekarang 26 Agustus. Nah, kita singkat aja. Lalu setelah perubahannya dibuat, diklik simpan. Kita tunggu sampai proses. Ini adalah absensi. Yang kedua, kita isi materi. Langkahnya sama ya. Kita klik tanda tambah di bawah. Lalu untuk materi khusus kita klik menu materi. Misalnya materi 1, materi bab 1. Nah, kita beri dia materi bab 1 itu misalnya tentang email. Karena saya belajar TIK, kita beri sesuaikan dengan bidang studi Bapak Ibu guru masing-masing. Kemudian kita isi deskripsi. Deskripsi ini opsional, artinya petunjuk. Misalnya bacalah materi ini dengan cermat. Setelah itu kita masukkan dia ke kolom topik yaitu materi, lalu disimpan. Nah, langkah selanjutnya apa? Kita mau melampirkan materi bab 1 ini, artinya sudah kita sediakan, misalnya kita foto atau sudah ada pada Android-nya ya. Lalu kita klik gambar smart ini di sebelah tanda kirim. Kita pilih salah satunya. Misalnya melalui drive atau melalui file.
ya. Contohnya kita ambil file. Nah, lalu Bapak Ibu guru pilih filenya yang ada pada Android masing-masing. Nah, saya contohkan di sini. Saya akan memberikan filenya, misalnya sebuah file berupa dokumen. Kita sesuaikan ya. Jadi Bapak Ibu bisa pilih sendiri file-file yang ada pada dokumen masing-masing. Nah, lihat di sini saya punya file-file yang sudah tersimpan pada Android. Misalnya filenya yang ini, tutorial Google Classroom. Nah, nih misalnya. Lalu saya lampirkan sebagai file untuk dibaca. Nah, lalu kita klik. Jika sudah muncul lampiran seperti ini, baru kita klik tanda kirim atau posting. Kita lihat di sini. Nah, ini dia. Jadi sudah ada 2, absensi, materi. Satu lagi tugas. Misalnya untuk tugas lagi. Pertama kita klik tanda plus, lalu kita klik menu tugas. Tugas, misalnya tugas 1 ya. Untuk materi apa? Tugas 1 misalnya materi tentang email ya. Lalu Bapak Ibu isi, misalnya kerjakanlah tugas ini pada kertas 1 lembar. Lalu kirim foto jawaban melalui Classroom ini. Jadi kita perintahkan siswa kita berikan soal nanti, lalu dia jawab pada kertas 1 lembar. Lalu kita beri poin dan kita isi tenggat waktu. Karena saya tujuannya untuk hari ini, kemudian saya beri tenggat waktu bisa jam sampai jam 8 atau kita nih sampai jam 20.43 misalnya. Lalu kita beri topik. Topiknya adalah tugas. Lalu disimpan. Nah, baru kita lampirkan tugas ini. Misalnya Bapak Ibu sudah menyediakan penugasannya, lalu difoto, kemudian dilampirkan. Nah, kalau difoto, ambil saja foto langsung pada Android ini. Kalau seandainya ada pada drive, misalnya drive saya ini sudah ada tugas-tugas yang saya simpan pada drive ini. Nah, karena di drive saya ini banyak sekali tugas, kita ambil salah satu contohnya. Nah, misalnya anggap ini adalah sebuah tugas. Ya, ini ya. Lalu saya pilih. Nah, ini tugas. Misalnya ya, anggap ini soal. Lalu kita lihat dulu pengaturannya. Nah, jika kita belum pasti mengirimkan tugas ini, kita simpan sebagai draft. Nah, jika kita mau memposting langsung, klik jadwalkan. Saya ingin menyimpannya hanya simpan draft. Artinya bisa saya ulang kembali bahannya atau topik atau tugasnya ini. Lalu jangan lupa diklik tanda kirim. Lalu kita lihat di sini prosesnya. Nah, jadi bisa kita lihat sama-sama ada 3 topik, absensi, materi, dan tugas yang masing-masingnya akan keluar secara otomatis sesuai dengan batas waktu
yang telah kita setting pada Classroom. Nah, jadi Bapak Ibu bisa membuatnya melalui Android. Nah, beginilah tutorial singkat untuk membuat konten atau materi pada Classroom-nya. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.